Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, para chess YouTuber di mana saja berada. Di video kali ini kita akan membedah kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia, yakni kasus developer bodong. Atau juga terjadinya kasus penipuan rumah murah ataupun kasus-kasus perumahan syariah. Selain itu, saya akan memberikan tips-tips agar kawan-kawan semua para chess YouTuber paham dan bisa terhindar dari kasus penipuan seperti ini. Baik, kita mulai ya. Biasanya, kasus ini diawali dengan adanya pameran-pameran perumahan ataupun properti yang dilakukan di area-area tertentu, misalnya mall ataupun event-event khusus pameran perumahan. Contoh kasusnya seperti ini. Misal, PTA Property. Pada saat pameran, marketingnya menawarkan perumahan. Mereka menawarkan rumah dan ruko di suatu lokasi. Sebutlah lokasi A. Dari pameran seperti ini, banyak konsumen yang datang, apalagi biasanya pasangan pengantin baru. Nah, datanglah pasangan suami istri B yang menanyakan dan ingin melakukan transaksi pembelian rumah tersebut dengan dana cash bertahap. Ini hanya sebagai contoh saja ya kawan-kawan, menggunakan dana cash bertahap. Dari 1-2 konsumen hingga sekian konsumen yang terjaring, termasuklah pasangan suami istri B ini. Mulailah mereka dimintai DP atau down payment untuk rumah yang diinginkan, kemudian juga booking fee dan juga dana cash bertahap, di mana dijanjikan oleh pihak developer perumahan ini akan dibangun dalam rentang 6 bulan. Namun, setelah 6 bulan ternyata tidak ada kemajuan dari pembangunan perumahan tersebut, sehingga si konsumen bertanya ke developer. Namun fatalnya, kantor si developer perumahan tersebut pun sudah tutup alias sudah tidak ada. Akhirnya, melaporlah pasangan ini ke pihak kepolisian. Sudah lihat kan gambaran video tadi? Ya, itulah salah satu contoh kasus yang terjadi di akhir tahun beberapa waktu lalu. Apakah Anda semua chess pernah mengalami hal yang sama? Bisa jadi, bahkan parahnya, kalian nggak tahu mau mengadu ke siapa. Benar nggak? Baiklah kawan-kawan chessku semua, para YouTubers. Dalam video kali ini, kita akan belajar dari kasus yang terjadi. Sebenarnya, ini hanyalah gambaran dari kasus tersebut, yang kira-kira mudah dipahami oleh kawan-kawanku semua, para chess semua di sini, sehingga nantinya tidak terjebak dalam kasus yang sama. Untuk itu, saya akan memberikan tips-tips kepada kawan-kawan semua agar terhindar dari kejahatan kasus rumah bodong. Atau apapun istilahnya, kepada chess-chessku semua di sini, biar uangnya jangan sampai hilang di bawah lari pelaku-pelaku kejahatan seperti ini, atau kejahatan properti bodong. Monggo disimak sampai selesai ya, biar kawan-kawan paham dan tidak salah langkah dalam membeli rumah. Kita mulai ya, simak baik-baik chess. Biasanya jika sudah terkena kasus seperti ini, maka yang terjadi adalah rumah tidak terbangun, uang hilang dibawa kabur, dan tanah properti tersebut sendiri nggak dapat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, intinya jika sudah tidak ada lagi jalan keluar yang baik, segera saja laporkan ke aparat penegak hukum, biar ditangani dan pelaku-pelakunya dapat diberikan efek jerah. Nah, kalau chess kawan-kawanku semua mendatangi pameran properti, entah itu di pameran properti atau di mall-mall, please jangan terburu-buru, terbawa nafsu, pengen cepat-cepat memiliki rumah itu. Apalagi kalau cara membelinya sistem KPR. Dan beberapa kasus yang terjadi ternyata di sistem pembelian seperti ini. Bukan sistemnya yang salah, karena ada juga yang KPR benar-benar syariah. Tapi kalau makanya saya nggak saran banget memiliki rumah dengan sistem ini. Tapi baiklah, saya akan mencoba menjelaskan kepada kawan-kawan semua apa yang sedikit saya pahami dan saya ketahui. Yang jelas, pasti bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawanku chess semua, para YouTubers, pingin rumah yang baik kan?
Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan karena sudah di pameran, lihat rumah yang desainnya bagus-bagus, indah-indah, tahu-tahu langsung dipaksain pengen memiliki rumah itu. Ingat ya, kuncinya sebenarnya ada di kebutuhan dan bukan keinginan. Sekali lagi, kebutuhan bukan keinginan. Terus kebutuhan seperti apa? Kalau dibilang butuh, ya semuanya butuh. Namanya juga rumah, ya kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, untuk mewujudkan itu sebelum membeli rumah dan tidak terkena kejahatan rumah bodong, silahkan ikuti tips-tips dari saya. Ya, namun jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Oke, ini dia tips-tips dari saya. Yang pertama, tentukan dulu kebutuhannya seperti apa, lalu diikuti dengan keinginannya yang seperti apa. Tentunya menyesuaikan dengan kemampuan Anda. Maksud saya di sini adalah kemampuan membayar Anda, sehingga kedepannya nanti Anda tidak terkena masalah, terutama masalah pembayaran jika Anda mencicilnya. Nah, dengan mengetahui keinginan Anda, maka hal ini dapat juga membuat kita sebagai pembeli tidak mudah termakan promosi-promosi properti di luar sana yang sangat banyak dan semuanya pengen propertinya laris. Yang kedua, jangan mudah termakan promosi, baik itu dari orang, sahabat, ataupun developer-developer properti yang sedang jualan. Biasanya promosi mereka menjelaskan kondisi bangunan, tipe, lokasi, jalur akses, harga, dan lain-lain. Saran saya, pilihlah pengembang atau developer yang sudah terpercaya dan berpengalaman. Atau paling tidak, Anda harus benar-benar mengecek rekam jejak developernya atau bahasa kerennya profiling dulu, termasuk kondisi daerah perumahan tersebut yang akan dibangun. Apalagi banyaknya iming-iming diskon dan lain-lain. Gampang kok kalau mau cari tahu ciri-ciri perumahan-perumahan yang bermasalah. Silahkan suatu waktu cek ke lokasi. Kalau sudah ada pembangunan, cek benar-benar apakah pembangunannya itu masih berjalan atau mangkrak. Bisa juga jika sudah ada penghuni dari perumahan tersebut, coba saja datang bertamu dan temui pemiliknya dan menanyakan apakah mereka sudah menerima sertifikat atau belum. Kalau belum, cek benar-benar alasan kenapa belum diterima. Karena bisa jadi alasan yang paling sering disampaikan kepada konsumen adalah sertifikatnya itu belum jadi karena masih menunggu pemecahan dari sertifikat induk. Yang ketiga, pastikan lahan tersebut sudah dikuasai sepenuhnya oleh pengembang atau developer. Harus sangat hati-hati jika ternyata lahan perumahan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik pengembang atau developer, atau biasanya masih dikerjasamakan dengan pemilik lahan. Karena dari beberapa kasus, ternyata di kemudian hari antara developer dan pemilik lahan terjadi permasalahan yang pada akhirnya justru berimbas kepada konsumen. Untuk itu harus hati-hati. Jadi saya ulangi, pastikan bahwa tanah atau lahan perumahan tersebut benar sudah menjadi milik atau dikuasai oleh pengembang atau developer. Di luar itu, kawan-kawan CES semua harus mengetahui bahwa developer tersebut telah memiliki izin yang sah secara hukum dalam melakukan pembangunan perumahan tersebut. Harus yakin bahwa tanah di daerah tersebut tidak sedang dalam sengketa. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan CES semua ada keraguan, misalnya karena bapak ibu mengetahui bahwa daerah itu ada sengketa atau area itu masih dalam masalah, maka saran saya sebaiknya batalkan saja niat untuk membeli di daerah tersebut. Yang keempat, jika bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan CES semua sudah oke dan akan melakukan transaksi membeli perumahan tersebut, perhatikan betul isi pemesanan dari rumah tersebut. Baca klausul-klausul yang ada dalam surat pemesanan. Bahkan sebaiknya minta penambahan klausul-klausul yang bisa memperkuat posisi kita di mata hukum. Maksudnya, paling tidak jika kelak ada permasalahan hukum, maka
Bapak dan Ibu-ibu kawan-kawanku CES semua bisa menuntut pengembang atau developer tersebut sesuai dengan hak-hak Bapak-bapak atau Ibu kawan-kawan CES semua. Jadi kawan-kawan, saya ingatkan sekali lagi, jangan mudah termakan promosi atau janji-janji manis developer. Sebisa mungkin, atau kata saya, harus dikonstruksikan dalam perjanjian tertulis yang klausul-klausulnya harus kawan-kawan baca dan terdapat klausul yang menguatkan posisi kawan-kawan sebagai pembeli. Sehingga jika terjadi masalah di kemudian hari, misal tidak tepat waktu pembangunan rumah, maka Bapak Ibu dapat menuntut mereka secara hukum. Yang kelima, jika semuanya sudah berjalan oke dan rumah Anda akan diserah terimakan, maka segeralah cek fisik kondisi rumah tersebut. Apakah sudah sesuai dengan janji dan yang tertera di dalam perjanjiannya. Cek benar apakah spesifikasinya cocok dengan apa yang ada atau apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Bapak Ibu memiliki hak untuk tidak menandatangani serah terima jika kondisi fisik rumah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau yang ada di dalam perjanjiannya, sampai pengembang atau developer memenuhi apa yang sudah dijanjikannya. Tips terakhir adalah, sebelum memutuskan memiliki atau membeli rumah, pertimbangkan betul lokasi rumah tersebut. Saran saya, sebaiknya belilah rumah yang dekat dengan tempat kerja saudara. Banyak iming-iming biasanya bagi konsumen, termasuk kemudahan akses, mudah dan dekat dari jalur utama, dan lain-lain. Survei benar-benar harga perumahan di sekitar rumah tersebut, apakah masih dalam harga pasaran atau bagaimana, sehingga ada pembanding bagi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu CESku sekalian. Oh ya, yang ingin membeli rumah dengan sistem syariah, hal yang perlu diwaspadai adalah iming-iming tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa KPR, tanpa sita, tanpa akad bermasalah, dan tanpa bank. Karena penawaran-penawaran ini bagi sistem syariah sangat menarik kita sebagai konsumen. Kembali lagi, sesuaikan dengan kemampuan kawan-kawan. Dan lakukan tips-tips yang sudah saya sampaikan di atas. Oke kawan-kawan, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe ya, agar kawan-kawan semua dapat memperoleh info-info terupdate dari saya. Silahkan like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan jika kalian punya ide-ide pembahasan atau contoh kasus, silahkan komentar. Dan jika bermanfaat, semoga saya dapat membuatkan bahasan videonya. Saya akhiri dengan ucapan Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.